Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bergabung bersama RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan dialog pagi untuk edisi Rabu 15 Juni 2022. Baik pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Baik pendengar, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam Dialog Pagi RRI Cirebon untuk edisi Rabu 15 Juni 2022. Pendengar, hampir setiap orang menginginkan dapat bekerja untuk memperoleh uang, ya kan? Baik untuk memenuhi kebutuhan utama maupun sebagai penghasilan tambahan. Namun, di saat ini pendengar, mencari pekerjaan pun ini tidak mudah. Persaingan dunia kerja semakin selektif. Tidak heran jika beberapa perusahaan melakukan seleksi secara ketat untuk calon karyawannya. Salah satunya melalui psikotes, guna mengetahui kecerdasan secara akademik maupun kecerdasan emosi dalam mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan. Nah, benarkah kecerdasan emosi erat hubungannya dengan produktivitas kerja? Lalu bagaimana cara mencapai kecerdasan emosi yang baik serta bagaimana mengelolanya? Baik, pagi hari ini pendengar kita akan bahas dalam dialog pagi hari ini. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama Ibu Dr. Anda Vivi Alfiah ya. Oke, selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi pendengar semua. Ya, kabar baik Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak Iskandar, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, baik. Bu Vivi ini adalah konsultan pada binaan Mitra Konsul Cirebon ya Bu ya? Ya, Binaman, mohon maaf ya. Konsultan pada Binaman Mitra Konsul Cirebon. Bu Vivi, saat seseorang melamar pekerjaan Bu, ini apa saja sih Bu syarat dasar yang memang harus dimiliki oleh pelamar pekerjaan tersebut Bu? Iya. Biasanya perusahaan atau suatu instansi akan mensyaratkan berbagai macam berbagai macam aspek. Salah satunya misalnya kayak seleksi administrasi, kemudian ada tes psikologi atau yang sering dikenal dengan istilah psikotes. Ada juga nanti ada tes kesehatan, tes fisik, dan dibarengi dengan wawancara biasanya. Nah, itu biasanya syarat-syarat yang diterapkan oleh suatu instansi, oleh suatu perusahaan, manakala mereka merekrut calon pegawainya. Oke, baik. Kemudian salah satu cara menyeleksi pelamar pekerjaan ini, salah satunya kan ini melalui psikotes ya Bu ya. Sebetulnya ini apa tujuannya nih Bu? Ya. Tes psikologi atau orang sering mengenal dengan istilah psikotes, itu diharapkan melalui proses itu kita akan menemukan individu-individu dengan kualitas yang baik tentunya ya, dengan kualitas yang optimal. Bukan hanya dia pintar saja secara intelektualnya, tapi lebih diharapkan dia juga nanti ke depannya punya kinerja yang bagus dan terutama punya kecerdasan emosi yang baik. Artinya dalam hal ini kepribadiannya ya yang baik. Oke. Jadi dari tes psikologi itu nanti sedikitnya akan terukur semua aspek-aspek yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Oke. Dan ini memang berpengaruh saat pekerja tersebut ini sudah masuk menjadi pekerja begitu ya Bu ya? Ya, biasanya untuk menjadi pekerja, untuk menjadi calon, mereka jadi calon pegawai. Nah, untuk menjadi pegawai dalam suatu perusahaan, perusahaan itu mewajibkan si calon pelamar ikut tes psikologi. Salah satu aspeknya ya, salah satu seleksinya. Ya. Oke, baik. Ya, selain dalam menyeleksi pelamar pekerjaan ini melalui psikotes. Nah, kemudian ini kan tadi ada wawancara juga ya Bu ya. Betul. Nah, apakah wawancara ini merupakan salah satu cara juga untuk memperoleh pekerjaan tersebut Bu?
Ya, wawancara merupakan salah satu dari proses untuk kita menseleksi. Tapi saya artinya gini, diharapkan bukan saja wawancara ya dalam hal Mhm. ini yang diperlukan, tapi sebaiknya dibarengi dengan tes psikologi. Kenapa tidak cukup dengan wawancara saja? Karena kalau wawancara itu sifatnya kita melihat seseorang itu dari body language yang ditampilkan, kemudian dari komunikasi yang dia sampaikan. Dalam Mhm. hal ini, kalau body language Mhm. memang ya Mhm. kita ada artinya kita bisa membaca bahasa tubuh seseorang. Oke. Kemudian juga dari kecakapan komunikasi kita sudah bisa juga menilai orang ini kualitasnya seperti apa. Oke. Tapi menurut saya lebih baik lagi dibarengi dengan tes psikologi yang bentuknya itu tadi tertulis. Mhm. Karena dalam tes psikologi itu kita akan melihat kepribadian seseorang dari gambar-gambar yang dia kerjakan, dari item-item yang dia jawab, Mhm. dari pertanyaan-pertanyaan yang pastinya akan dia jawab ya, pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis, Mhm. tes gambar orang, gambar pohon, tes grafis seperti itu. Nah, dari tes-tes itu akan terlihat kepribadian seseorang itu atau Mhm. kecerdasan emosi seseorang itu seperti apa. Baik. Jadi, apa namanya, penentuan dalam, calon pekerja ini bisa masuk Ya. sebagai pekerja, ini salah satu penentuannya ada di wawancara tersebut ya, Bu, ya? Bisa juga, tapi bukan berarti melulu wawancara saja ya. Yang saya Mhm. bilang tadi tes-tes Mhm. lainnya pun menurut saya perlu disertakan karena kita Oke. tidak bisa menilai seseorang dari satu aspek saja. Itu tadi ya, misalnya Oke. dari proses wawancara saja. Ya. Mhm. Oke. Nah, apa yang memang harus diketahui sebetulnya, Bu, dari proses wawancara bagi perusahaan saat perekrutan pelamar ini? Iya, untuk dari wawancara kita akan lihat misalnya body language, bahasa tubuh yang Bahasa disampaikan. tubuh ya? Ya, Oke. bahasa tubuh yang disampaikan kita akan melihat Mhm. orang ini dari gestur tubuh yang disampaikannya percaya diri atau tidak. Mmm. Orang ini bisa mengontrol emosinya atau tidak. Itu baru dari wawancara ya, salah satunya bisa diukur. Mhm. Kemudian bagaimana komunikasi yang disampaikan. Apakah dia dalam berkomunikasi terlihat misalnya tegas, Mhm. terlihat dia juga mampu mengungkapkan pendapat-pendapatnya dengan baik, atau misalnya justru pada saat dia berbicara bahasanya atau sikapnya tidak kurang meyakinkan, Mhm. penampilannya juga misalnya tidak menarik seperti Mmm. itu. Nah, Mhm. itu bisa dilihat dari wawancara. Kemudian juga dari wawancara kita akan lihat misalnya bisa terlihat wawasan pengetahuan dia kaya tidak sih, Mhm. seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat pada saat dia disodorkan masalah, dia kira-kira dewasa tidak menanggapi masalah itu, bijak tidak, dia Mmm. punya pilihan-pilihan lain tidak mengambil solusi. Nah, dari wawancara bisa terlihat itu. Oke, baik. Nah, kalau dari, wawancara tersebut, apakah, Ya, dari sorot mata mereka dalam, wawancara ini, apakah, dari, sorot mata juga terlihat juga, Bu, ya. emosional, mereka ini, Bu? Eee, Kalau dikatakan emosional tidak terlalu signifikan ya, tidak. Jadi gini, eee, dari body language, dari bahasa tubuh Dari misalnya bahasa begini, tubuh? Mhm. ya, orang misalnya pada saat wawancara dia berbohong jawabannya, maka Mhm. mungkin dia akan mengalihkan pandangannya, tidak Mmm. terlalu banyak menatap matanya lawan bicara, matanya Mhm. pewawancara. Mungkin Oke. dia akan banyak misalnya bukan antara juga menunduk misalnya, Mhm. Mhm. kemudian dia memalingkan pandangannya itu tadi seperti Mhm. itu baru dari mata. Kemudian dari bahasa tubuh yang lain misalnya dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, atau dia mengusap-ngusap hidungnya, nah seperti Mhm. itu. Atau dia misalnya kakinya berubah-berubah posisinya, Mhm. kemudian dia seperti ya itu tadi untuk mengalihkan Mmm. dari penilaian pewawancara, maka dia mencari solusinya artinya seperti itu ya, mencarinya, mengalihkannya dengan seperti itu caranya, defense mekanismenya. Oke. Nah, lalu, apa yang harus, kita lakukan sebelum, dalam pada waktu tes wawancara ini, Bu, Ya. yang memang harus kita lakukan?
Yang dilakukan oleh siapa dulu? Oleh Calon, pewawancara calon, atau calon calon ya? pelamar, iya Oke. calon pekerja. Untuk calon pelamar, pertama sekali yang jelas kan gini, kalau wawancara itu misalnya sudah ditentukan datang jam 10 misalnya ya, harus hadir jam 10. Ya. Maka paling tidak dia 30 menit sebelum wawancara harus sudah hadir. Oke. Kenapa? Pasti orang harus prepare ya. Dia akan misalnya satu ya berdoa dulu, kedua dia mengatur napas dulu, sehingga pada saat wawancara jangan terlihat dong napasnya tersengal-sengal atau misalnya dikit-dikit tarik napas panjang, dikit-dikit tarik napas panjang. Atau kan bisa jadi dia pada saat itu baru turun dari misalnya dari kendaraan, kemudian lari-lari menuju ke ruang wawancara, kemudian karena waktu udah mepet, maka dia napasnya masih tersengal-sengal sehingga terlihatan dia gugup misalnya. Kemudian pada saat waktu 30 menit itu selain untuk berdoa, mengatur napas, dia juga bisa menggosok-gosok tangannya misalnya, sehingga pada saat nanti salaman tidak dingin tangannya, tidak gemetaran. Karena dari situ saja sudah kelihatan tangan yang dingin, tangan gemetaran, bahasa tubuh yang kelihatan tidak meyakinkan, napas yang kelihatan memburu, terus kayak orang yang dikit-dikit napas panjang, itu sudah kelihatan. Itu sudah kelihatan berarti calon ini masih kurang optimal ini kondisinya, sehingga pada saat dia nanti diwawancara ditanya segala macam, kadang jawabannya pun tidak efektif nanti. Maka diperlukanlah itu tadi waktu 30 menit sebelum dia wawancara, dia harus prepare dulu kan. Baik. Ya. Oke. Baik, Bu Vivi, benarkah kecerdasan emosional seseorang ini menjadi perhatian khusus dalam menyelesaikan pekerjaan sih, Bu? Ya, betul. David Goleman, salah satu tokoh psikologi, mengatakan, dan artinya berdasarkan istilahnya pengalaman dari itu sehari-hari ya, dari kenyataan sehari-hari, bahwa hanya 20% sebetulnya IQ kita itu berperan pada kinerja seseorang. Tapi 80% selebihnya itu yang berpengaruh pada kinerja seseorang. Jadi intelektual menduduki 20% saja, sementara sisanya 80% kecerdasan emosi yang berpengaruh ya. Ya. Jadi berarti benar ya Bu ya, kecerdasan emosional seseorang ini menjadi perhatian khusus dalam menyelesaikan pekerjaan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Dan itu sangat signifikan ya. Kecerdasan emosi itu sangat signifikan untuk seseorang menghadapi dunia kerjanya, menyelesaikan kinerja kerjanya, seperti itu. Oke. Baik. Nah, mungkin Bu Vivi bisa menjelaskan Bu, sebetulnya bagaimana sih Bu hubungan kecerdasan emosional dengan produktivitas kerja ini Bu? Iya, jadi gini, kan kalau kita bekerja itu banyak ya aspek-aspek yang membuat seseorang itu nyaman bekerja, produktif bekerja, itu kan banyak ya. Iya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Contohnya satunya kompetensi individu. Kedua misalnya dukungan organisasi, ya kan. Kemudian juga selain itu juga ada dukungan manajemen. Untuk kompetensi individu itu kan selain kemampuan dan keterampilan kerja yang dimiliki individu, tapi kan motivasi, etos kerja itu berpengaruh sekali. Nah, contoh kayak untuk kemampuan dan keterampilan kerja itu kan dipengaruhi oleh keadaan jiwa dan raga yang sehat. Gimana kalau fisik sakit, gimana mau kerja optimal? Termasuk kalau jiwa kita, mental kita, emosi kita tidak stabil, tidak optimal, maka pasti ini berpengaruh pada kinerja seseorang. Seperti itu. Ya, contoh seperti inilah. Misalnya seperti ini ya. Kalau kita tidak cerdas mengelola emosi, misalnya ada teman yang dipromosikan, kemudian kita diliputi perasaan benci, sebal, sakit hati, frustrasi. Kok dia terus, kok saya tidak, gitu, seperti itu. Maka itu akan membuat dia juga istilahnya dia mulai merasa tidak nyaman bekerja di kantor itu. Dia merasa diri misalnya dianaktirikan, dia merasa
dia istilahnya tidak diperhatikan, tidak pernah dipromosikan, maka itu membuat seseorang misalnya jadi malas-malasan lah kerjanya, tidak semangat, akhirnya kinerjanya menurun. Nah, itu yang saya bilang tadi, kecerdasan emosinya yang dia kurang pintar mengelolanya. Perlu digarisbawahi, perusahaan atau para manajemen itu hampir kebanyakan mempromosikan seseorang itu bukan karena dia pintar secara intelektual saja. Tapi yang lebih dominan adalah kalau orang ini pintar emosinya, cerdas emosinya, kecerdasan emosi, maka orang ini bisa dipastikan mudah untuk dipromosikan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, berarti bisa dibilang kecerdasan emosional ini menjadi salah satu penentu untuk kita bisa karir kita bisa lebih meningkat begitu ya? Ya, lebih mudah dipromosikan. Lebih mudah dipromosikan. Ya, seperti itu. Berarti kita harus lebih bisa mengendalikan kecerdasan emosional tersebut ya? Ya, betul. Karena maknanya kecerdasan emosi itu luas ya. Bagaimana kita bisa menerima kekalahan diri, kekurangan diri, tapi kita sportif menghadapinya. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan. Bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan dari orang lain. Bagaimana kita bisa menyikapi masalah-masalah yang muncul di lingkungan kerja, tapi kita bijak menghadapinya, tapi kita tetap bisa mengontrol emosi. Nah, itu salah kecerdasan emosi, itu salah satunya ya, indikatornya. Baik. Ya, berarti Bu Vivi, hubungan kecerdasan emosional dengan produktivitas kerja ini bisa dibilang sangat erat sekali lah ya. Ya, sangat signifikan ya, sangat erat. Baik. Ya. Bu Vivi, mungkin ada pesan Bu untuk para calon pencari kerja Bu? Iya, kecerdasan intelektual bisa diasah dalam sekejap. Kalau kita tidak pintar bahasa Inggris, kita tidak pintar komputer, bisa belajar mungkin dalam seminggu, 2 minggu, taruhlah sebulan kita sudah bisa menguasai itu. Tapi kalau untuk kecerdasan emosi, belajarnya tidak dalam waktu yang sebentar. Maka hayu mulai dari sekarang, yang kalau kita dulu ngerasa kecerdasan emosinya pas-pasan saja, maka hayu belajar, tidak ada kata terlambat, belajar tidak untuk yang muda saja, tapi hayu mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, yuk kita belajar mencerdaskan emosi kita. Dari hal yang kecil pun kita bisa kok cerdas secara emosi. Baik. Ibu Vivi, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan singkat kita ini bermanfaat untuk khususnya untuk para calon pencari kerja ya Bu ya. Iya, terima kasih sama-sama Pak Iskandar. Sukses selalu ya untuk semuanya. Iya, sukses juga untuk Ibu. Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang bersama Ibu Dr. Anda Vivi Alfia, konsultan pada Binaman Mitra Konsul Cirebon. Dan pagi hari ini juga kami akan berbincang ya bersama salah satu karyawan yang berada di sebuah instansi pemerintahan. Ya, kami sudah terhubung dengan Mbak Saski. Selamat pagi Mbak Saski. Pagi Mas Iskandar. Saya panggilnya siapa nih? Sasha? Iya, boleh. Mbak Saski sekarang dipanggilnya, biasa dipanggilnya Sasa gitu ya? Iya, betul. Baik. Mbak Sasha, sudah berapa lama nih Mbak Sasha nih bekerja? Udah sekitar 1,5 tahun ini ya Mas. 1,5 tahun? Iya. 1,5 tahun. Nah, pasti masih ingat ya sebelum masuk ataupun sebelum masuk bekerja ini pasti itu kan ada tes tuh yang harus dilalui. Nah, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan nih seperti apa? Iya. Proses tesnya waktu itu cukup panjang ya Mas ya, karena ada beberapa seleksi, dan yang paling diingat, yang paling cukup berat juga menurut saya adalah tes psikotes, karena waktu itu harus menjalani tes psikotes itu sekitar kurang lebih 4-5 jam
untuk Mhm. psikotes saja. Terus juga setelah itu masih ada wawancara kebangsaan, wawancara individu. Mhm. Lalu kita juga ada semacam FGD, focus group discussion, Mhm. seperti itu. Jadi cukup banyak lah waktu itu. Jadi ya sampai sekarang masih ingat gimana beratnya Oke. perjuangan untuk melewati tes-tes itu semua. Mhm. Nah, tapi sebelum memasuki, tes wawancara itu kan pasti ada, persiapan seperti harus ada, persiapan administrasinya begitu ya, Mhm, yang harus betul betul. disiapkan. Nah itu, Mhm. kemudian juga ada psikotes mungkin ya, Iya, ada tes pasti. kesehatan. Nah seperti apa? Barangkali bisa disampaikan nih kepada kita semua, seperti apa bisa Mhm. ceritakan? Iya, memang di awal sama seperti proses pencarian kerja lainnya, pasti yang pertama adalah seleksi administrasi ya Mas ya, Mhm. berkas-berkas seperti itu memang harus kita persiapkan semaksimal mungkin dan selengkap mungkin dan sedetail mungkin gitu ya. Mhm. Jadi para instansi ini biar mengetahui kita tuh seseorang yang seperti apa begitu ya, dan apakah sesuai Mhm. dengan kriteria yang mereka cari. Lalu setelah itu pasti ada seleksi kemampuan dasar, Mhm. sampai nantinya pasti juga ada seleksi untuk bidang yang kita Setuju apply ya? untuk kerja itu Mas, heeh, betul. Oke. Ada tes kesehatan juga ya? Iya, di akhir itu ada tes kesehatan, jadi sebagai penentulah dari semuanya itu tadi. Nah, oke. Mbak Sasha, Hmm. di sesi wawancara itu sebetulnya apa saja yang ditanyakan? Di sesi wawancara dari sekian banyak wawancara yang pernah saya ikuti ya Mas ya, Mhm. Mhm. yang paling penting adalah kita mengetahui diri kita sendiri seperti apa begitu. Jadi di Mmm. wawancara ini sebenarnya mereka juga pengen tahu diri kita ini seperti apa sih gitu. Jadi ya kuncinya Mhm. adalah kita harus mengenal dulu diri kita seperti apa, mengenal sedalam mungkin. Jadi kita juga bisa menjelaskan itu kepada orang lain gitu sih. Oke, jadi sebelum, tes wawancara, setidaknya kita sudah mengetahui, diri kita itu seperti apa sih gitu ya? Mhm, betul betul. Oke. Jadi biar nanti bisa menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh si pewawancara itu ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, tapi kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan misalkan, seperti, Anda, kalau misalkan sudah diterima di perusahaan ini, mau gaji berapa? Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Pernah. Pernah ya? Pernah, pasti pernah. Oke. Dan iya betul, dan menurut saya kita bisa menjawabnya itu sejujur mungkin dan Mmm. eh, ini ya, serealita mungkin gitu. Jadi maksudnya kita sebelum wawancara kita Mhm. harus cari tahu dulu nih untuk Mhm. posisi yang kita apply gitu ya, itu kisaran Mhm. gajinya berapa, dan di perusahaan itu kisaran gajinya juga berapa. Nah dari situ kita bisa membuat target begitu Mas, Mhm. dan nanti kita bisa ungkapkan ketika kita ditanya gaji Mhm. berapa yang kita minta gitu. Oke. Karena pertanyaan seperti itu bisa dibilang pertanyaan jebakan ya? Betul. Oke, Jadi kuncinya baik. adalah dijawab aja nggak apa-apa. Oke. Mhm. Baik, Mbak Sasha, Mhm. kalau menurut Mbak Sasha sendiri seberapa pentingnya sih psikotes dan wawancara untuk mendapatkan pekerjaan itu? Iya, kalau menurut saya ini adalah salah satu poin penting juga ya Mas ya, karena memang di tes-tes ini biasanya kita diuji bagaimana kondisi psikologi kita begitu ya. Mhm. Terus bisa mengetahui diri kita yang sebenar-benarnya yang nggak ditutup-tutupi begitu ya Mas ya. Jadi ini Mhm. adalah salah satu poin penting yang harus disiapkan juga sih. Jadi dari segi fisik dan juga dari segi mental itu Mhm. benar-benar harus disiapkan memang gitu menurut saya. Oke, jadi, untuk tes psikotes, dan juga wawancara ini untuk mendapatkan pekerjaan ya betul-betul, sangat, penting ya, karena ada Mhm, hubungannya dengan nanti setelah kita, bekerja begitu ya? betul. Oke, baik. Mhm, Ya, nah, mungkin ada pesan Mbak Sasa untuk calon pelamar pekerjaan? mhm. Iya,
Kalau mungkin misalnya buat anak-anak muda nih yang lagi cari kerja gitu ya Mas ya, apalagi lagi menghadapi tes-tes, mungkin tes psikotes, wawancara dan sebagainya. Yang paling penting adalah kesiapan mental dan juga kejujuran para pencari kerja ini sih gitu saat mengisi tes, karena itu yang paling penting. Dan harus persiapkan semuanya semaksimal mungkin begitu, biar tidak menyesal di kemudian harinya gitu Mas. Contohnya seperti apa sih? Contohnya apa nih? Yang harus dipersiapkan biar tidak di kemudian hari menyesal? Iya, dari yang pertama mungkin bisa persiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti CV, kemudian portofolio kita yang bisa menunjukkan kemampuan diri kita, kelebihan diri kita begitu ya di depan para pencari kerja. Kemudian untuk mental yang bisa disiapkan yaitu istirahat dulu sebelum misal menghadapi tes psikotes atau wawancara begitu ya. Jadi mempersiapkan fisik dan juga mental di hari-hari mendekati tes itu gitu Mas. Gitu sih. Jadi bisa maksimal nanti mental dan juga fisiknya waktu menjalani tes psikotes ataupun wawancara gitu sih. Oke, kalau boleh tahu nih, sudah berapa kali Mbak Sasa ini mencoba untuk melamar bekerja? Karena masih banyak juga kan teman-teman kita yang sampai beberapa kali mencoba melamar pekerjaan tapi belum rezekinya begitu kan? Iya. Kalau Mbak Sasa sendiri berapa kali? Coba untuk memasukkan lamaran pekerjaannya itu lebih dari 20 kali ada kayaknya Mas. Oh gitu. Karena saya kayak setiap hari kayak punya target ya minimal 2 lamaran saya masukkan di perusahaan tertentu gitu. Jadi setiap hari iya ada progres gitu. Karena kita nggak tahu ya rezeki itu datangnya kapan dan di mana gitu. Jadi kita harus menjemputnya gitu sih menurut saya. Oke, baik. Yang terakhir nih mungkin Mbak Sasa, apa harapan Mbak Sasa nih pada instansi yang Mbak sekarang ini bekerja ya, terkait kerja yang sudah dilakukan selama ini? Misal apresiasi atau mungkin ada menginginkan diklat pengembangan diri begitu. Iya, betul Mas. Karena sekarang ini penting juga ya untuk menjaga istilahnya kesehatan mental gitu ya dari para karyawan ini ya, penting untuk adanya apresiasi, terus hukuman dan semacamnya begitu ya. Terus pengembangan diri yang Mas sebutkan tadi juga penting untuk bisa para karyawan ini bisa berkembang begitu ya ke depannya dan bisa memberikan yang terbaik untuk instansinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sasa sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini. Sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, baru saja kami juga berbincang bersama Saski ya, atau Mbak Sasa. Ini salah satu karyawan di sebuah instansi pemerintah. Oke, pendengar. Nanti kami akan segera kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana. Kita akan lanjutkan kembali dialog pagi hari ini. Ma, Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan
bergabung bersama RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana. Hobi meredam ternyata bisa bisa meredam dampak kecerdasan emosional ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan informasi selanjutnya akan disampaikan reporter Lengga Ferdiansah. Lengga. Ya, rekan Iskandar. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Pleret, Kabupaten Cirebon, dan tentunya di Kabupaten Cirebon ini sejak dari tadi pagi hingga saat ini banyak warga kabupaten yang mengarah ke kota Cirebon. Artinya warga Kabupaten Cirebon banyak yang bekerja di kota Cirebon, baik itu sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Bahkan banyak juga warga Kabupaten Cirebon yang berjualan atau berdagang di kawasan kota Cirebon. Nah, ketika para pegawai ini, baik pegawai negeri, swasta, dan pedagang bekerja di perantauan, tentunya dengan mereka melaksanakan pekerjaannya, tentu membawa atau menemukan pengaruh-pengaruh ketika dalam melaksanakan tugasnya. Dan tidak sedikit juga para pegawai ataupun karyawan yang bekerja, mereka tidak sanggup untuk melaksanakan tugasnya karena banyaknya tekanan, target, dan lain sebagainya. Sehingga mereka cenderung mengeluh dan juga tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik. Artinya ketika mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena kecerdasan emosionalnya tidak terkontrol dan tidak terkendali, sehingga ini juga berdampak pada kinerjanya. Dan tentunya banyak hal yang harus dilakukan bagi mereka, baik itu pegawai, karyawan, untuk bisa mengendalikan dari kecerdasan emosional tersebut. Dan salah satu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, Dr. Andi Armawan, yang juga sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon pun mengakui bahwa selama melaksanakan tugasnya ini kerap mendapatkan persoalan-persoalan kepada dirinya yang menyangkut dengan pengaruh terhadap melaksanakan tugasnya. Dan tentunya ketika seorang pegawai mendapatkan kecerdasan emosional yang buruk, karena memang ada dua pengaruh dari kecerdasan emosional itu, dampaknya baik itu kecerdasan emosional yang buruk dan yang positif. Nah, ketika menemukan pegawai-pegawai ataupun karyawan-karyawan yang mendapatkan kecerdasan emosional yang berpengaruh terhadap karirnya, ini justru harus kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Artinya ketika kita mendapatkan emosional yang buruk ini, tentu bisa menyalurkan dengan salah satu hobinya untuk bisa menstabilkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Bapak Andi Armawan, bahwa dengan menyalurkan hobinya ini menurutnya dapat menstabilkan kecerdasan emosional ketika di saat hari libur menyalurkan bakatnya dengan sepeda. Ini juga selain untuk menambah kesehatan badan, dan juga untuk meredam kecerdasan emosional akan lebih stabil lagi. Sehingga dengan penyaluran hobi tersebut diharapkan juga bisa mengendalikan kecerdasan emosional, dan ketika melaksanakan tugasnya juga bisa lebih maksimal dan juga bisa lebih baik lagi. Demikian, Anda. Ya, terima kasih Lengga Ferdiansah atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, kita masih akan lanjutkan kembali dialog pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami undang Anda, pendengar, untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231849329 ya. Sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231849329 terkait dengan pengaruh kecerdasan emosional terhadap produktivitas kerja ya.
Oke, kami masih lanjutkan kembali dialog pagi hari ini dan sesaat lagi kami akan berbincang bersama salah satu psikolog ya. Kita akan mengetahui apa itu sebetulnya kecerdasan emosional dan kemudian apakah emosional ini bisa dilatih atau dibentuk, kemudian sejak kapan? Oke, sesaat lagi. Maka dari itu Anda tetaplah bersama RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana. Rabu 15 Juni 2022 dan pendengar kini kami sudah terhubung dengan Ibu Mimi Mulyati SPSI. Ya, selamat pagi Bu Mimi. Selamat pagi. Oke, kabar baik Bu Mimi ya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Mimi, pagi hari ini kita sedang membicarakan mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap produktivitas kerja, Bu. Nah, kalau menurut Ibu Mimi sendiri, apa sih Bu yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu, Bu? Ya, jadi kecerdasan emosional itu bagaimana kita bersikap ketika kita misalkan merasa marah, sedih, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana dia mengelola emosinya gitu, bersikap sesuai dengan misalkan dari stimulusnya. Jadi misalnya kita marah secukupnya, kemudian tidak menjadi meledak marahnya, kita bisa mengelola, lalu reaksinya juga wajar, itu kecerdasan emosional seperti itu. Oke, jadi ya yang dimaksud dari kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kita bisa mengelola atau mengontrol emosi kita, begitu ya Bu ya? Betul, iya. Oke, baik. Nah, lalu apakah kecerdasan emosional ini bisa dilatih Bu atau dibentuk? Bisa ya, bisa dilatih dengan tentunya kembali ke pola asuh, pola pendidikan anak itu sejak kecil sampai dewasa. Itu kan ada pengaruh dari orang tua atau lingkungan terdekat, lingkungan di pendidikan juga. Jadi sebenarnya bisa kita latih. Oke, jadi kecerdasan emosional ini bisa dilatih dan atau dibentuk lah begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini sejak kapan Bu? Dari sejak dini, sejak masih kecil atau sejak kapan? Ya, sejak dini, sejak anak itu dilahirkan, kita sudah bisa melatih emosi gitu. Misalnya gini, anak bayi kan kalau misalkan dia lapar menangis, menangis, pup juga menangis. Nah itu sebetulnya dia sedang menyuarakan kalau dia tuh tidak nyaman gitu. Nah kita sebagai orang tua diarahkan bereaksi gitu.
misalkan dengan cepat mengganti popoknya yang basah dan sebagainya. Hmm. Sepertinya dia sudah mengatakan bahwa aku tidak nyaman gitu. Tapi kalau misalkan dari kecil, maaf ya, orang tuanya tidak begitu memperhatikan, artinya mungkin karena sip atau apa hal, nah di situ kan anak tidak mendapatkan respon yang baik. Iya. Oke. Berarti jangan sampai telat ya Bu ya untuk membentuk ataupun untuk melatih kecerdasan emosional ini ya. Ya betul, sebenarnya dari anak itu dilahirkan sebetulnya. Karena akan ada dampak yang akan ada dampak buruk tidak Bu? Kalau misalkan kita melatih ataupun membentuk kecerdasan emosional ini terlambat begitu. Ya, bisa berdampak buruk. Misalkan gini, anak kan tidak terbiasa nyaman nih sejak dia perjalanan hidupnya gitu. Sehingga ketika dia ingin bersuara kepada orang tuanya, ada anak yang tantrum gitu, rewel, gampang marah, gampang nangis. Itu biasanya karena memang dari kecil tuh memang dia kurang begitu diperhatikan kebutuhan emosinya gitu. Sehingga anak untuk menghargai orang tuanya dia dengan ngagat dan sebagainya. Oke. Dan itu akan terbawa terus sampai dewasa. Jadi dia di situ dia kurang bisa mengelola bagaimana saya harus marah, bagaimana saya harus bersikap dan lain sebagainya. Oke. Sebaliknya juga Bu, apakah apa dampak dari kecerdasan emosional yang dikelola dengan baik nih Bu? Ya, kalau dikelola dengan baik, otomatis anak itu menjadi lebih tenang, lalu dia lebih terbuka. Ketika dia senang dia akan akan mengatakan pada orang tuanya. Jadi di situ juga melatih, sebenarnya kita melatih keterbukaan terhadap anak gitu. Anak dibiasakan ditanya apa yang terjadi hari ini, gimana di sekolah dan sebagainya. Jadi anak juga di situ nanti akan berbicara tentang perasaannya. Oke. Jadi tergantung dari bagaimana kita melatih ataupun juga membentuk kecerdasan emosional tersebut ya Bu ya. Iya betul. Oke, kalau misalkan kecerdasan emosional dilatih atau dibentuk dikelola dengan tidak baik, akan tidak baik juga begitu ya ke depannya. Ya, betul. Oke. Baik. Pendengar RRI Cirebon silakan bisa bergabung ke 0231849329. Bu Mimi, kita juga ajak pendengar Bu ya untuk bisa bergabung pagi hari ini Bu Mimi ya. Iya, siap. Oke, silakan pendengar RRI Cirebon, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 ya. Untuk bisa berbincang juga bersama Ibu Mimi Mulyati SPSI. Kita sedang membahas mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap produktivitas kerja. Oke, Bu Mimi, terkait dengan pekerjaan. Nah, ini apa Bu yang terjadi jika kecerdasan emosional seseorang ini tidak dikelola dengan baik nih Bu? Kalau misalkan dalam pekerjaan nih Bu? Ya, kecerdasan emosional itu akan berpengaruh ke semua lini kehidupan ya, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Kalau di lingkungan kerja itu misalkan gini, ada seseorang yang tidak terbiasa mengelola marah gitu. Jika dia tidak mencapai hasil atau target, mungkin dia akan bereaksi marah, entah marahnya terhadap timnya, atau mungkin dia marah terhadap dirinya sendiri. Misalkan dia menggerutu, lalu dari muka juga kelihatan dia sedang marah. Itu kan berpengaruh sama lingkungan teman sekitarnya. Ketika kita tahu teman kita suka tipenya penggerutu, kan kita nggak nyaman juga gitu. Jadi akan berpengaruh sama kualitas kerja. Oke, akan berpengaruh dengan etos kerja ya Bu ya. Betul. Dan terlihat sekali ya Bu ya dengan kecerdasan emosional seseorang yang dikelola dengan tidak baik ini ya, seperti misalnya dari kelakuan dia begitu ya Bu ya. Iya, dari mulai ekspresi, dari gestur tubuh gitu kelihatan gitu. Oke. Nah, mungkinkah hal tersebut ini dapat menjadi pemicu adanya PHK Bu di sebuah kantor atau perusahaan Bu? Ya, mungkin saja ya. Misalkan PHK itu kan misalkan dasarnya karena si karyawan ini tidak bisa mencapai kualitas kerja yang diharapkan, itu mungkin saja akhirnya menjadi adanya PHK tersebut gitu. Karena kan bagaimana kan perusahaan ingin mencari karyawan yang terbaik yang bisa mengikuti pola perusahaan itu mungkin saja. Bisa kemungkinan seperti itu ya Bu ya. Iya.
Oke, Bu, kalau ciri-ciri yang memiliki tingkat kecerdasan emosional tinggi itu yang seperti apa sih, Bu? Ciri-cirinya, Bu? Artinya yang baik gitu ya, mengolahnya bagus ya. Mhm, Jadi gini, ketika misalnya dia kerja ya, misalkan ketika dia tidak bisa mencapai target, mhm, dia akan kelihatan tenang, lalu dia akan membuat evaluasi apa yang membuat target itu tercapai. Dia akan lihat satu-satu penyebabnya apa. Apakah karena manusianya, atau mhm, karena fasilitasnya, atau karena apa. Kemudian mhm, setelah itu dia akan membuat target kembali apa yang dia lakukan. Kalau dia bekerja dari sebuah tim, dia akan melibatkan timnya gitu, membahas bersama kenapa target itu tidak bisa tercapai. Nah itu kalau yang emosionalnya bagus ya, dia mhm, mampu bangkit kembali. Kalau mhm, misalkan emosionalnya kurang bagus, mhm, mungkin itu tadi dia akan marah-marah, mungkin dia akan menyalahkan timnya, dia tidak mhm. bisa menerima hasil yang kurang dicapainya, dia tidak bisa menerima itu gitu. Jadi kelihatan dari belakangnya seperti itu. Oke, jadi terlihat sekali ya, Bu, ya? Ya. Mhm. Oke, baik. Nah, sebetulnya, apa sih, Bu, penyebab munculnya emosi negatif seperti itu kemudian juga, bagaimana kira-kira cara untuk mengatasi hal tersebut nih, Bu? Ya. Nah mungkin emosi negatif itu muncul karena memang dari pola dari kecil itu ya, anak tidak terlatih untuk mengelola emosinya gitu. Mmm, Lingkungannya juga kurang mendukung perjalanan hidupnya, hanya dia seperti itu. Nah mhm, ini untuk mengelola, misalkan kadung sekarang kita punya emosi yang kurang bagus ya, misalkan kadung mhm, mungkin kita di sini butuh bantuan teman untuk mengingatkan bahwa reaksi kita berlebihan. Lalu kita juga bisa membuat catatan kecil, hari ini kita sudah bereaksi apa. Ini mungkin hal sepele, tapi menurut saya ini mhm, bagus juga gitu. Kita buat catatan kecil, misalkan hari ini saya marah, terus kan penyebabnya karena apa, lalu mhm, reaksi kita pada saat marah. Nah mungkin nanti tiap malam kita lihat catatan-catatan kita selama perjalanan dari pagi sampai tadi di kantor atau sampai sore tadi di sekolah gitu misalnya. mhm, Nah dari situ kita mudah-mudahan dari situ kita bisa menganalisa, oh sebaiknya kita tidak marah seperti ini, tidak bereaksi seperti ini gitu. Itu mhm. hanya latihan kecil saja sebetulnya. Oke, baik. Bu Mimi, Ya. apakah, kecerdasan emosional kita ini berpengaruh terhadap IQ kita, Bu? Nah, berpengaruhnya gini, ketika seseorang mudah marah gitu ya, Heeh, atau reaksinya berlebihan, tentunya di dalam apa psikisnya itu dia akan fokusnya ke situ, ke mmm, rasa marah dan sebagainya. Nah, mhm, karena fokusnya kepada rasa marah, maka dia ketika harus memikirkan membuat sebuah keputusan yang melibatkan kecerdasannya itu tidak akan maksimal gitu. Jadi mmm, nanti akhirnya tampilan hasil kecerdasan juga tidak akan maksimal karena rasa marahnya, pola marahnya itu terlalu mendominasi. mmm, oke, baik. Mhm. Ya, kita masih, ada waktu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ke 0231, 8493 259 ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung pagi hari dalam dialog pagi, silakan ke 0231 8493 259. Kami masih, membahas mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap produktivitas kerja. Baik. Bu Mimi, Ya, apa akibatnya sih Bu bila seseorang memiliki ilmu pengetahuan tinggi, namun tingkat emosionalnya ini rendah Bu, atau sebaliknya? ya. Tentunya akan beda ya. Seseorang yang katakanlah pendidikannya tinggi, tapi Mhm, soal emosinya itu kurang. ya, Nanti tampilannya tuh mungkin ya kalau dia menjadi atasan, dia akan tidak bisa mendengar tidak bisa mendengar masukan dari masukan-masukan. atasannya, masukannya. Oke, Lalu dia akan saklek, tidak membuat suatu aturan, dia akan saklek, tidak melihat misalkan kan kita harus adaptasi ya terus mhm, mungkin dia tidak bisa beradaptasi dengan aturan-aturan atau apanya yang dia buat itu yang saya kerjakan. Dia tidak melihat misalkan karyawannya saat itu anaknya sakit minta izin karena harus ngurus anaknya. Dia tidak bisa melihat itu. Yang penting karyawannya harus masuk karena harus mengejar target. Nah mmm, itu seperti itu gitu. Nah oke, sebaliknya kalau misalkan ya, kecerdasan emosinya bagus mhm, tapi pendidikannya biasa. ya, Nah itu biasanya orang itu akan lebih adaptif ya, akan lebih adaptif. mhm, Mungkin dia kalau dijadikan tim akan lebih enak untuk menjadi teamwork di situ gitu. akan Walaupun lebih dengan solid ya?
lebih solid gitu. Karena kan komitmen di dalam sebuah tim itu harus, dan komitmen itu bagian dari kecerdasan emosi juga gitu. Oke. Baik. Bu, mungkin ada pesan Bu untuk para karyawan atau pekerja agar bisa mengelola kecerdasan emosi nih Bu sehingga lebih produktif. Apa Bu pesannya nih Bu? Ya, mungkin gini, kan di sebuah perusahaan itu pasti ada ini ya, ada bagian sumber daya manusia ya, ada bagian SDM-nya gitu. Ketika kita merasa bahwa kita tidak maksimal di dalam proses, coba kita cari penyebabnya apa. Kalau ternyata karena emosi kita, nah kita bisa, mungkin kita bisa konsultasi sama bagian SDM itu. Atau kalau tidak kita punya sahabat kita untuk memberikan masukan, atau kalau tidak kita bisa membuat catatan kecil seperti tadi sudah saya bahas di awal gitu. Seperti itu, oleh langkah-langkah kecil gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kecerdasan emosionalnya tidak bagus, itu pasti akan berpengaruh terhadap semua. Bukan hanya kerjaan, terhadap pertemanan juga ada pengaruhnya, terhadap di keluarga juga ada pengaruhnya. Nah, biasanya pengaruh yang kurang baik gitu, yang negatif gitu. Oke. Baik. Ada pertanyaan sebentar ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Lia di Kedawung. Katanya bagaimana cara mengendalikan emosi agar lebih produktif? Ya, caranya gini, ketika kita kesel ya, mungkin ini cara yang praktis ya. Kita hela nafas dulu ketika kita ingin marah karena misalkan sama tim kita yang tidak bisa mengerjakan atau sama hasil yang sudah kita kerjakan tidak bisa. Kita hela nafas dulu baik-baik, lalu kita tenang, duduk. Kalau misalkan dari duduk kita masih tetap marahnya luar biasa, kita mungkin pindah tempat. Nah, dari situ baru kita menganalisa ini kenapa terjadi seperti ini. Jadi kita mulai bersikap tenang dulu. Jadi ketika ada sesuatu yang buat kita marah, jangan langsung bereaksi. Karena kalau langsung bereaksi itu pasti energi kita tuh gede banget gitu. Karena kan kalau marah itu kan agresi ya. Atau bereaksi dengan mengumpat atau bahkan mungkin dengan memukul. Kalau kita nggak sanggup memukul, mungkin akhirnya menendang kursi dan sebagainya. Jadi kita lebih baik diam dulu beberapa detik, katakanlah misalkan 30 detik kita hela nafas, lalu kita duduk, kalau kita bisa duduk kita pindah tempat. Oke. Baik, Ibu Mimi, yang terakhir lalu bagaimana sih Bu dengan perusahaan yang misalkan mempekerjaan mereka? Nah, apa yang harus dilakukan agar karyawan atau pekerja lebih optimal dalam pekerjaannya? Dalam arti ya tidak hanya menuntut saja ya, tapi juga mengapresiasi kinerja mereka. Betul. Nah, ini berarti untuk perusahaan ya Mas ya. Jadi untuk perusahaan, bagaimanapun juga kan yang kita pekerjakan itu manusia. Manusia itu kan terdiri dari latar belakang pendidikan, budaya yang berbeda, otomatis perilaku yang tampilkan juga akan berbeda gitu. Setiap orang itu berbeda dan sebagainya. Nah, kita harus memperhatikan kebutuhan karyawan itu seperti apa. Kita sentuh emosinya, misalnya perusahaan sekali-kali ajak karyawannya main. Jadi bukan hanya kecil saja, justru dengan bermain bersama itu kan ada timbul akhirnya solidaritas, pertemanan yang lebih kuat. Menjadi lebih enjoy lagi dalam bekerja, lalu berikan hak-hak cuti, berikan hak-hak libur dan sebagainya tentunya, lalu ada apresiasi, misalkan hanya sekedar kasih bonus sedikit walaupun tidak banyak ya, kasih bonus, kasih perhatian gitu. Lalu kalau ada mungkin ini repot juga buat perusahaan, misalkan ada yang ulang tahun atau ada yang acara istimewa, perusahaan ikut terlibat, hanya sekedar mengucapkan ulang tahun dan sebagainya. Ini dibuat nyaman dalam bekerja. Jadi dibuat nyaman dalam bekerja ya Bu ya. Oke, baik. Ibu Mimi terima kasih sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini Bu Mimi ya. Iya, sukses selalu untuk Ibu Mimi. Amin. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Ibu Mimi Mulyati SPSI. Sampai di sini pula kebersamaan kita dalam Dialog Pagi hari ini untuk edisi Rabu 15 Juni 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.